Indonesia memiliki banyak satwa langka yang terancam punah akibat hilangnya habitat dan perburuan liar. Fakta menyedihkan ini harus menjadi perhatian kita bersama agar bersama-sama kita bisa menjaga lingkungan hingga keberlangsungan hidup hewan-hewan langka ini masih terus terjaga. Kali ini, ayo kita bahas bersama-sama hewan-hewan langka yang terancam punah di negara kita, Indonesia. Owa Jawa adalah hewan sejenis primata. Dengan populasi tersisa sekitar 4.000 ekor saja, kera ini adalah spesies owa yang paling langka di dunia. Owa Jawa tersebar terbatas atau endemik di Pulau Jawa bagian barat dan tengah. Spesies ini hanya didapati di bagian barat dan tengah Pulau Jawa, yakni di hutan-hutan dataran rendah dan hutan pegunungan bawah seperti di wilayah Gunung Slamet jajaran Pegunungan Dieng, Pekalongan, Gunung Halimun Salak, jajaran Pegunungan Sanggabuana, wilayah Karawang, Purwakarta, dan Cianjur bagian utara. Owa Jawa tidak memiliki ekor dan tangannya relatif panjang dibanding dengan besar tubuhnya. Tangannya yang panjang diperlukan untuk berayun dan berpindah di antara dahan-dahan dan ranting di tajuk pohon yang tinggi, tempatnya beraktivitas sehari-hari. Owa Jawa adalah hewan diurnal dan arboreal. Sepenuhnya hidupnya di atas tajuk pepohonan, terutama memakan buah-buahan, daun, dan bunga-bungaan. Kelompok kecil owa Jawa menjelajahi kanopi hutan dengan cara memanjat dan berayun dari satu pohon ke pohon yang lain dengan mengandalkan kelincahan dan kekuatan lengannya. Berat tubuhnya rata-rata mencapai 8 kg. Kera ini hidup dalam kelompok-kelompok kecil terdiri dari pasangan hewan jantan dan betina dengan 1 atau 2 anak-anaknya yang masih belum dewasa. Owa Jawa merupakan pasangan yang setia alias monogami. Rata-rata owa betina melahirkan sekali setiap 3 tahun dengan masa mengandung selama 7 bulan. Anak-anaknya disusui hingga usia 18 bulan dan terus bersama keluarganya sampai dewasa yang dicapainya pada umur sekitar 8-10 tahun. Owa muda kemudian akan memisahkan diri dan mencari pasangannya sendiri. Kelompok ini akan berupaya mempertahankan teritorialnya alias daerah kekuasaannya. Biasanya luasnya mencapai 20-40 hektar dari kehadiran kelompok lain. Pagi-pagi sekali dan juga di waktu-waktu tertentu di siang atau sore hari, owa betina akan memperdengarkan suaranya untuk mengumumkan wilayah kekuasaan keluarganya. Dari suara yang bersahut-sahutan antar kelompok dan terdengar hingga jarak yang jauh ini, para peneliti dapat memperkirakan jumlah kelompok owa yang ada dan selanjutnya menduga jumlah individunya. Suara owa Jawa betina memiliki suara khas seperti alunan lagu yang berfungsi untuk menandai kekuasaan teritori, menarik perhatian pasangan, dan berkomunikasi dengan kelompok owa lain. Suara tersebut terdengar merdu dan khas. Sementara itu, suara owa Jawa jantan relatif lebih statis dibanding suara owa Jawa betina. Kedih memiliki karakteristik yang mudah buat dikenali. Salah satu yang paling mencolok adalah jambul yang dimilikinya. Wajahnya berbentuk bulat dan dominan berwarna hitam keabu-abuan, tetapi memiliki warna putih di sekitar mata juga jambulnya. Warna bulu di badan kedih didominasi berwarna hitam keabuan pada bagian punggung, tangan, dan kakinya. Hanya saja bulu di sekitar dadanya adalah putih. Bentuk mulut dan hidungnya agak manyun dengan berwarna kecoklatan sehingga seperti berparas sedih. Kedih dengan ekor yang panjang memiliki ciri panjang badan antara 420 sampai 610 mm. Sementara itu, ada juga dengan panjang ekor ukuran 500 sampai 850 mm. Beratnya bisa berada di antara 5 sampai 8 kg.
Habitat asli kedi berada di daerah hutan subtropis atau tropis. Primata ini termasuk ke dalam kategori hewan yang hidup di atas ranting pohon dengan berkelompok. Daerah penyebarannya sendiri berada di kawasan Pulau Sumatera bagian utara yang meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Riau. Sayangnya ya, wilayah tinggalnya mulai berkurang nih karena adanya kerusakan habitat di daerah tersebut. Hal ini juga berakibat pada menurunnya populasi monyet kedi. Elang Jawa adalah satu spesies yang merupakan endemik di Pulau Jawa. Satwa ini dianggap identik dengan makhluk mitologi Hindu-Buddha yang populer di India, yaitu Garuda. Sejak tahun 1992, burung ini ditetapkan sebagai maskot Satwa Langka Indonesia. Elang yang bertubuh sedang sampai besar, langsing dengan panjang tubuh antara 60-70 cm yang jika diukur dari ujung paruh hingga ujung ekornya. Kepala berwarna coklat kemerahan dan tengkuk yang coklat kekuningan bila terkena sinar matahari. Ketika terbang, elang Jawa serupa dengan elang brontok. Bentuk terang namun cenderung tampak lebih kecoklatan dengan perut terlihat lebih gelap serta berukuran sedikit lebih kecil. Sebaran elang ini terbatas di Pulau Jawa dari ujung barat yaitu Taman Nasional Ujung Kulon hingga ujung timur di Semenanjung, Blambangan, Purwo. Terbatas di wilayah-wilayah dengan hutan primer dan di daerah perbukitan perhutanan pada peralihan dataran rendah dengan pegunungan. Sebagian besar ditemukan di separuh belahan selatan Pulau Jawa. Agaknya burung ini hidup berspesialisasi pada wilayah berlereng. Komodo atau lengkapnya biawak komodo adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Gili Dasami di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Hewan ini oleh penduduk asli Pulau Komodo juga sering disebut dengan nama setempat ora. Komodo merupakan spesies terbesar dari familia Varanidea sekaligus kadal terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter dan beratnya bisa mencapai 100 kg. Komodo merupakan pemangsa puncak di habitatnya karena sejauh ini tidak diketahui adanya hewan karnivora besar lainnya selain biawak ini di seberang geografisnya. Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka menjadi salah satu hewan paling terkenal di dunia. Sekarang, habitat komodo yang sesungguhnya telah menyusut akibat aktivitas manusia, sehingga lembaga IUCN memasukkan komodo sebagai spesies yang rentan terhadap kepunahan. Biawak komodo telah ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan habitatnya dijadikan taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo yang tujuan didirikannya untuk melindungi mereka. Di dalam mulut komodo dewasa terdapat sekitar 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang sekitar 2,5 cm dan terlapis besi yang sering terlepas atau ditinggalkan. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning kecoklatan dan bercabang. Air liur komodo merupakan salah satu hal yang paling sering dibicarakan. Kebanyakan orang menganggap bahwa lidah komodo beracun seperti bisa ular atau kadal beracun. Bahkan dianggap tidak ada obatnya, baik untuk mencegah maupun menetralkan racun tersebut. Walau begitu, hal ini menjadi perdebatan panjang di antara para ahli hewan di dunia. Kanguru merupakan salah satu hewan yang khas akan negara Australia. Namun, Indonesia juga memiliki spesies kanguru yang endemik hanya ditemukan di hutan pegunungan Pulau Irian. Kanguru pohon mantel emas merupakan hewan marsupial atau hewan yang memiliki kantong perut. Hewan ini termasuk ke dalam hewan herbivora yang memakan buah dan biji-bijian. Memiliki bulu pendek berwarna coklat muda dengan perut pucat dan leher
pipi, dan kaki berwarna kuning keemasan. Ekornya panjang dan memiliki motif lingkaran menyerupai cincin pucat. Hewan tersebut beradaptasi dengan kehidupan di pepohonan dengan kaki yang lebih pendek dan kaki depan yang lebih kuat untuk memanjat, membuat mereka terlihat seperti persilangan antara kanguru dan lemur. Kanguru pohon mantel emas ditemukan pada 2 lokasi, yakni pada pegunungan Tericeli di barat laut Papua Nugini dan pegunungan Foja di timur laut Provinsi Papua di Nugini Barat, Indonesia. Menurut IUCN, spesies ini digolongkan dalam status hewan yang terancam punah. Pada pegunungan Torricelli diperkirakan populasinya mencapai 500 di tahun 2015. Penyebab penurunan populasi satwa tersebut yakni perburuan makanan dan juga hilangnya habitat melalui konversi hutan menjadi lahan budidaya. Distribusi hewan ini mengalami deforestasi dan ekspansi kelapa sawit. Program konservasi mulai dilakukan pada tahun 2006 di pegunungan Torricelli yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah populasi dengan menekan angka perburuan liar. Sudah saatnya kita bertindak. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi untuk menyelamatkan satwa-satwa langka ini dari kepunahan. Sekecil apapun usaha kita, itu sangat berarti.